Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi dengan Desi di channel The Cook and the Crafts. Sebelumnya kan saya melihat saya cara merangkai, speednya itu dipercepat karena di video saya ini belum tentang cara merangkai gitu. Saya mau untuk video ini saya lebih ke ngasih tips-tips dulu, apalagi khususnya untuk pelanggan-pelanggan saya yang suka bingung ngambil bunga, terus misalnya mau dipakai hari, mau diambil pagi, dikasih nanti malam, atau malah besoknya. Nah, catatannya bunga asli beda sama bunga palsu. Kalau bunga palsu mau dibanting-banting juga dia nggak bakalan coklat-coklat, nggak bakalan rusak. Nggak direndam juga dia nggak bakalan rusak, cuman kayak ngerubah posisi kelopaknya dikit. Kalau bunga asli itu perlakuannya itu lebih khusus, lebih telaten kalau mau aman. Ya paling kalau misalnya mau sampai berminggu-minggu itu nggak mungkin ya gitu. Kalau misalnya jogo-jogo banget sih oke lah, dimasukin kulkas ya aman lah. Tapi kalau cuma kalau udah dirangkai dan ditaruh di ruangan suhu yang walaupun ber-AC pun ya nggak bisa juga berminggu-minggu tahan. Nah di sini saya mau ngasih tips hanya untuk biar gimana caranya dia tetap safe, tetap aman untuk ya berapa hari. Kalau dari ini kita florist, kalau kita selalu mengingatkan bunga itu bertahan itu kalau dari kita sekitar 5 jam kurang lebih. Tapi nggak juga dari setelah 5 jam itu layu, nggak. Setelah 5 jam itu harus direndam air batang bawahnya biar dia bisa tahan lama sampai misalnya besok baru mau dikasih, biar dia bisa tahan lama sampai besoknya gitu. Nah itu yang saya mau kasih tips gimana caranya, karena banyak pelanggan saya bertanya soal itu gitu. Kadang-kadang kalau saya kasih tulisan aja saya takutnya kayak pelanggan tuh kayak udah mulai kebanyakan, kayak langsung khawatir, panik. Padahal sebenarnya simple banget, gampang banget cara ngerendam. Bunga itu kayak manusia aja. Jadi kalau misalnya manusia itu kan kalau misalnya dia nggak dapat udara yang bagus, dia pasti kayak lemas. Misalnya taruh di ruangan yang nggak ber-AC dan cuaca itu panas banget, nggak dapat udara yang bagus, nggak bisa napas ya lemas. Nggak dapat air, misalnya nggak minum seharian ya lemes kan jatuhnya. Sama aja sama manusia, bunga itu sama aja gitu. Jadi ya tetap harus direndam air. Kalau misalnya ada pertanyaan kenapa nggak dari Nikita Florist dikasih air aja dalamnya, nggak usah kapas, itu nggak mungkin. Karena satu, kalau sekuat-kuatnya kita ngasih diikat di tempat air itu, ya pasti kalau dimiring dikit dia keluar. Nah kalau di keluar, bayangin kalau kita udah rapih baju, begitu kita pegang miring dikit langsung keluar, itu baju basah semua. Atau bayangin kita udah hati-hati sama bunga, kita jaga, tiba-tiba jatuh miring, itu bunga atau masuk kena si kelopak, akhirnya yang tadinya bagus, putih, bersih, akhirnya malah jadi kayak coklat-coklat. Nah itu saya nggak mau kayak gitu. Jadi kalau kapas itu ya pasti kalau misalnya cuaca panas ya kapas itu pasti lama-lama juga juga kering, karena si bunga itu bisa ngirup airnya juga. Jadi yang tadinya masih basah ya bisa jadi kering setelah beberapa jam gitu. Nah kalau udah kering, dia nggak dapat minum, ya otomatis dia jadi layu jatuhnya gitu. Dan layu itu biasanya, tapi jangan khawatir kalau misalnya layu itu biasanya dia cuma kayak karena dia kekurangan air. Kalau misalnya ada yang dikasih bunga, terus dia dalam keadaan, terus dia tiba-tiba layu, satu bisa bunga inan bisa nggak bagus dari pas diambil di toko bunganya. Dua, bisa jadi itu antara perjalanan dari ngambil dari toko bunga tersebut sampai ke akhirnya ke penerima, itu prosesnya itu gimana gitu. Kalau saya selalu menyarankan untuk jangan naruh bunga hand bouquet itu di tempat yang panas atau kedap udara. Baik lagi sama aja kayak kita manusia, misalnya bunga ditaruh di dalam, biasanya kan ada tuh orang mau sosok surprise ya, dia ditaruh di dalam mobil. Jadi nanti dia makan dulu, atau tiba-tiba udah selesai makan masuk mobil, ya surprise bunga. Padahal itu siang bolong, panas banget. Ya mau nggak mau, tentu pasti tiba-tiba pas dikasih ya zong, jadi bunganya itu layu karena si bunganya itu nggak dapat udara dan panas banget siang bolong. Bayangin kita manusia di dalam mobil, dalam keadaan mobil mesin mati,
kaca, mau nggak mau kan kaca pasti ketutup ya gitu kan, nggak mungkin dong kita naruh bunga terus kaca kita buka dikit kan nggak aman. Kaca ketutup, misalnya kaca ketutup bener-bener nggak ada udara sama sekali, bayangin kalau kita manusia kayak gitu gimana, pasti kan otomatis pasti lemas gitu. Jadi antara dari dia ngambil bunga itu posisi itu dia naruh bunganya itu dalam keadaan, dari dia ngambil bunga sampai ke si penerima bunga itu gimana peletakannya gitu. Jadi kalau misalnya dia taruhnya di ruang yang ber-AC misalnya di dalam mobil ya, mobil ber-AC, atau misal ditaruh ruangan yang ber-AC, atau setidaknya ruangan yang sejuk, ada kipas angin, atau di luar tapi sejuk, nggak dalam keadaan siang bolong panas gitu, ya itu aman sekitar kurang lebih 5 jam bahkan lebih gitu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi kayak tadi saya bilang di dalam mobil dan kedap udara, benar-benar nggak dapat udara, ditaruh di bawah sinar matahari yang benar-benar lagi terik banget, terus atau di ruangan yang benar-benar panas sama sekali nggak ada udara gitu, ya bisa kurang dari 5 jam dia udah layu. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang udah siap nih hand buketnya, terus mau diamanin gimana caranya. Satu, siapkan hand buketnya, nanti tonton video saya sampai akhir, nanti dijelaskan gimana caranya. Dua, siapkan wadahnya. Wadah itu nggak mesti kayak gini, tapi mulut wadahnya tuh kayak gini. Jadi wadahnya itu jangan terlalu lebar, misalnya ditaruh ember. Kalau ditaruh ember kan dia kayak bisa kanan kiri, bisa lama-lama kayak jatuh, akhirnya basah semuanya. Karena satu catatan saya, bunga itu nggak boleh kena basah. Kalau pak bunga itu jangan sampai kena basah. Kalau kena basah itu bisa coklat-coklat. Gesek aja, kegesek kertas atau tangan kita sendiri, itu dia bisa coklat-coklat. Makanya saya selalu dari sini itu selalu ngelapisin bagian atas itu pakai plastik. Jadi biar selama bunga itu belum dikasih ke penerima, itu bunga pengaman, plastik pengaman itu jangan sampai dicopot. Jadi biar aman, nggak sentuh gitu. Oke, baik kayak tadi, siapkan siapkan wadahnya jangan terlalu lebar-lebar seperti inilah gitu. Beratnya juga lumayan berat ya, jadi dia bisa kayak nompang si bunganya itu, karena bunga itu berat bagian atasnya. Bagian bawahnya ringan tapi bagian atasnya berat. Jadi kalau misalnya dia nggak seimbang, jatuh juga. Atau misalnya kalau ada yang cuma gelas aqua itu kan ringan banget gelasnya, ya bisa juga. Jadi kayak disenderin terus di ini aja, ditahan-tahan pakai bantal atau apa, jadi dia nggak jatuh gitu. Jadi nggak sekali senggol langsung jatuh. Udah kalau jatuh kan jadinya kayak buyar gitu, jadi kayak berantakan kemana-mana, bunga zong gitu. Nah contohnya seperti ini aja ya. Jadi wadahnya tuh mulut wadahnya itu nggak terlalu lebar. Nah untuk airnya, misal pada bingung airnya seberapa banyak sih gitu, apakah air harus banyak banget biar dia aman? Nggak perlu, asal bagian batang bawahnya itu kerendam air aja, karena kan itu nanti di bawahnya itu ada kapasnya ya. Nah kapas itu kan nanti menjala juga ke kapas yang di atasnya gitu. Jadi jangan terlalu banyak, karena kalaupun terlalu banyak air itu yang tadi cuma misal segini, itu pas dimasukin bunga itu air itu akan naik lagi gitu, malah jadi kayak basah semuanya. Jadi airnya itu cukup sekitar 1,5 cm sampai 2 cm. Kalau 1 cm kedikitan ya, 1,5 cm lah kira-kira. Airnya cukup segitu aja, karena nanti kan dia pas dicemplungin si batangnya itu kan nanti dia airnya itu naik gitu. Jadi nanti kalau misalnya nggak terlalu tinggi si airnya itu, ya nanti ngelapnya juga lebih mudah. Tapi kalau misalnya terlalu tinggi, nanti ngelapnya jadi kayak susah jatuhnya gitu. Itu pengalaman saya ya. Dan catatan lagi, pita jangan sampai ikut kerendam air. Jadi makanya kenapa pakai wadahnya itu lebih kecil mulutnya. Jadi itu yang dicemplungin itu cuman batangnya aja. Nah si pitanya itu sama kartu ucapan, kalau pakai kartu ucapan itu dikeluarin aja dari wadah. Jadi tetap aman, perlu khawatir lagi. Oke, saya lanjut ke penjelasan saya yang lain. Kalau misalnya bunganya udah diterima, nah kapasnya ini dibuka aja nanti. Habis itu langsung dipotong batangnya, rada serong ya, bukan jangan begini, rada serong, potong langsung dicelupin di air gitu, di air yang bersih aja. Dipastiin semua ikut terendam air.
tips yang mungkin mau coba-coba ngerangkai sendiri, beli bunga terus ngerangkai sendiri, ya begini jadinya. Jadi air ini di bawah batang ini jangan terlalu banyak, ini kayak gini, ini saya peres. Pastiin nggak netes lagi ya, aman, ini juga aman tuh, nggak netes. Nah jadi nanti kalau misalnya beli bunga hari ini mau dikasihnya besok, jadi caranya itu gimana? Nah caranya ini harus direndam air, karena kalau ini kan cuma kapas doang, tadi saya bilang kapas dan airnya tuh nggak bisa dibanyak dikasih ya di dalam ini. Caranya jangan digunting semua, nanti kalau digunting semua nanti malah kapasnya kebuka, malah jatuh, malah ribet jatuhnya. Jadi guntingnya sedikit aja, asal cuman kayak gini nih sedikit aja. Jadi kayak cuman asal kalau dicelupin air masuk ke kapas, udah begitu doang. Jadi nggak perlu terlalu lebar-lebar. Nah besoknya kalau misalnya mau itu direndam seharian ya, sampai besoknya, sampai mau dipakai. Jadi udah nih diangkat dari air, nah dia kan pasti airnya netes-netes tuh, cuma kayak diginiin aja, diperes sampai dengan netes-netes. Kalau ada diisolasi yang lubangnya itu biar tutup lagi. Kalau mau lebih rapih lagi ada plastik, ditutup lagi, digulung-gulung lagi tapi yang rapi. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu, yang penting dia nggak netes-netes gitu. Udah selesai begini, dilap bagian ini kan pasti basah, dilap. Kalau nggak dilap nanti malah jadi netes-netes juga jatuhnya. Jadi dilap, abis itu udah tinggal diturunin satu-satu dari yang bagian dalam kayak gini dan sampai bagian luar. Makanya kalau misalnya takut salah sebelum direndam, difoto dulu aja gitu, jadi tahu. Tapi gampang kok, cuma tinggal diturun-turunin aja, dirapihin nih. Udah jadi, nggak nyampe 5 menit selesai. Nah tinggal pitanya dirapihin. Ini pasti kalau habis direndam pasti dia kayak berantakan dikit, dirapihin, udah selesai, nggak lama. Biasanya kalau di sini saya kasih plastik bagian atasnya. Ini untuk pengaman ya, karena bunga itu kalau kena sentuh dia bisa kalau bunga itu kalau dia kena sentuh dia bisa coklat-coklat. Jadi ini plastik ini hanya untuk pengaman. Nanti sebelum dikasih itu dibuka aja, tinggal ditarik doang, jadi nggak ribet. Nah kalau misalnya buat besoknya ya jangan langsung dibuka, jadi pas besok mau dikasih baru dibuka, biar semalaman itu biar aman aja. Jadi kalau ada yang iseng itu nggak megang-megang bunga. Kalau udah lihat sendiri simple kan jatuhnya, jadi nggak ribet. Daripada bunga besok dikasih terus layu kan sayang. Nah ini sengaja bagian atasnya yang pelindung ini saya nggak rapetin, karena emang dia cuma buat pelindung di perjalanan aja. Nah kalau dirapetin berarti bukanya susah. Ini kayak gini tinggal ditarik aja. Untuk bahan yang tadi, yang sebelumnya contohnya saya rangkai, itu bahannya seperti ini. Nah kalau bahan ini tadi saya seperti saya bilang tadi, itu harus diangkat. Jadi karena kalau ini kan takutnya jadi kayak langsung hancur sih enggak ya kalau kena air, cuman kayak repek aja gitu, jadi kayak cepet jadi kayak lama keringnya jatuhnya gitu. Jadi kalau jadi ini untuk saran yang tadi, dan untuk bahan plastik saya kasih contohnya ya kayak gimana. Nah ini untuk yang bahan plastiknya. Jadi kalau model ini kan karena dia atas plastik bawah plastik. Kalau tadi kan bawahnya itu nggak pakai plastik lagi ya.
plastik yang transparan ini tadi nggak sampai ke bawah, jadi cuman kayak di bagian dalamnya aja. Kalau untuk model ini plastik itu sampai bawah gitu. Kalau untuk model ini bahan plastik nih. Nah, ini bahan plastik. Nah, kalau misalnya model yang tadi dipakai bahan plastik ini, itu nggak perlu dinaikin lagi, jadi cuman kayak tinggal dicemplungin aja. Jadi digunting sedikit bagian bawahnya, digunting sedikit kayak tadi, langsung dicemplungin aja. Cuman dijaga jangan sampai ini pita ikut kerendam air. Kalau modelnya seperti ini harus pakai wrapnya itu bahan plastik, nggak perlu diangkat-angkat lagi. Cuman tinggal ini tetap kayak tadi ya, dikeluarin, ini digunting. Bagian bagian kapasnya digunting sedikit aja kayak tadi saya bilang, itu langsung dicemplungin aja. Jadi udah nggak perlu dinaik-naikin, diangkat-angkat lagi, jangan. Nanti kalau misalnya ini dipaksa diangkat, dia malah kayak Ricky malah kayak sobek. Besoknya kalau mau dipakai udah jadi kayak ribet sendiri jatuhnya. Jadi kalau bahan kayak gini lebih aman pakai bahan plastik gitu. Oke. Ini model rangkaian kita. Ini kalau mau lihat labelnya kelihatan nggak? Jadi ini rangkaian kita tuh banyak, kayak rangkaian Nikita Florist itu banyak promosi. Rangkaian Nikita Florist tuh banyak. Kalau mau dibuka di Instagram di toko bunga Nikita Florist, tapi kita masih khusus untuk pengiriman di daerah Depok ya. Oke, ini bunga dari Nikita Florist. Jangan lupa di follow Instagram dan di subscribe YouTube-nya. Ini bunga-bunga kita ya nih kalau mau lihat. Jadi kalau misalnya mau lihat, katalog yang di Nikita Florist itu warna bunganya itu masih kayak custom, masih bisa diganti-ganti gitu. Jadi biasanya kalau misalnya customer bingung mau kayak gimana modelnya, pilih dulu modelnya aja. Nanti untuk warna bisa disesuaikan dengan seleranya pelanggan atau bisa disesuaikan dengan stoknya di Nikita Florist, karena nggak semua stok ada, karena kan itu bunga itu kan banyak banget ya, apalagi lagi pandemi gini, stok nggak terlalu saya banyakin gitu. Yang penting tetap ada stok aja gitu. Oke, cukup sampai sini aja penjelasan saya mengenai bagaimana cara merawat bunga kalau setelah ambil dari toko bunga. Terus kalau misalnya dipakai buat besoknya gimana amannya, atau gimana caranya merawat bunga kalau kita dapat bunga nih biar lebih tahan lama. Udah cukup jelas. Kalau misalnya masih ada yang kurang silahkan ditanyakan di komen. Nanti kalau misalnya saya masih bisa jelaskan di komen, saya jelaskan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, mungkin saya akan bikin videonya tersendiri. Kalau misalnya saya lagi bikin video-video tentang bunga ya, saya akan masukin di infonya itu di dalam video. Tapi satu hal yang saya ingatkan, bunga segar atau bunga asli itu pasti bisa layu. Jadi kita cuma mempertahankan gimana caranya bisa tidak langsung cepat layu. Oke, sampai di sini aja. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir video. Saya lagi serius hari ini. Jangan lupa subscribe, hidupkan loncengnya, karena saya ngasih informasi tentang bunga nggak cukup sampai di sini aja, karena kan saya di dunia saya itu kan emang dunia bunga-bungaan. Jadi mungkin nanti akan saya kasih informasi misalnya cara merangkai bunga, gimana cara pengeringan bunga gitu, dan gimana cara menggunakan aksesoris bunga gitu ya. Makanya dihidupkan saja loncengnya. Tapi di channel ini untuk yang masih pendatang baru di channel saya ini nggak hanya tentang bunga, tapi tentang masak-memasak juga, dan tentang pembuatan craft juga. Semoga video ini memberikan ilmu yang bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.